Nah, sekarang kita sudah masuk di part kedua ya. Di part kedua ini kita akan membahas mengenai metode capital budgeting dengan menggunakan discounted cash flow ya, atau dengan mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Nah, di sini masih menggunakan soal yang sama ya. Nah, di sini model yang termasuk atau metode yang termasuk ke dalam metode discounted cash flow itu dari mulai bagian C ya, dari NPV sampai dengan IRR dan juga PI. Nah, ini ya. Jadi ketiga cara ini yang termasuk ke dalam discounted cash flow ya. Nah, kita langsung bahas saja. Masih menggunakan soal yang sama. Jadi kita gunakan metode NPV terlebih dahulu ya dengan discount rate 15%. Nah, di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu rumusnya. Nah, NPV ini rumusnya adalah sigma ya, sigma dari cash flow-nya dibagi 1 ditambah R pangkat T ya. Setelah itu dikurangi dengan I0 atau investasi ke 0 gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita hitung dulu proyek U ya. Nah, pertama kita tulis dulu proyek yang ke U. Nah, proyek ke U ini saya sudah tuliskan tahunnya, tahun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebagai pengganti tahun ini ya. Sebagai pengganti tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ya. Saya tuliskan tahun ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah itu nanti baru saya masukkan rumus menghitungnya ya. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Sesuai dengan rumus ini ya. Jadi cash flow-nya itu dari posennya ya kalau di soal. Jadi dari sini ya. Nah, dari sini ya cash flow-nya. Jadi kalau cash flow tahun ke-1 berarti 25.000 gitu ya. Jadi saya tulis juga di sini 25.000 ya. 25.000 dibagi 1 ya. Bagi 1 ditambah R ya. R-nya itu adalah discount rate-nya karena di sini di soal diperintahkannya discount rate-nya 15%, maka saya tulis ditambah 0,15 gitu ya. Lalu pangkat T itu pangkat tahun keberapa. Nah, karena ini tahun ke-1, berarti saya tulis pangkat 1 gitu ya, sama dengan berapa ya. Gitu. Jadi ini saya masih rumus yang ini ya, belum dikurangi I0. I0-nya kita kurangkan nanti terakhir karena ini kan sigma ya. Jadi harus dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi untuk tahun pertama saya masukkan posetnya yang tadi ya. Sebentar. Oke. Saya masukkan poset tahun pertama ini 25.000 dibagi dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah R-nya atau diskon rate-nya 0,15 gitu ya. Pangkat tahun keberapa ya. Karena ini tahun pertama jadi pangkat 1 gitu ya. Kurung tutup. Nah, sehingga diketahui nilainya sebesar 21.739,130 gitu ya. Nah, ini untuk tahun pertama. Lalu kita lakukan hal yang sama pada tahun 2, 3, 4 dan juga tahun kelima ya. Nanti kita ubah dulu ininya ya untuk pangkatnya. Berarti kalau tahun kedua pangkatnya atau T-nya itu 2 ya. Kalau tahun ketiga berarti 3 T-nya gitu. Oke, sebentar. Ini tahun ketiga ya. Ini untuk tahun keempat. Ini untuk tahun kelima. Ya. Untuk ininya sama ya, menggunakan posetnya masing-masing. Jadi untuk tahun kedua berarti 24.000 ya. Untuk tahun yang ketiga berarti menggunakan yang 23.000, tahun keempat menggunakan 22.000 dan seterusnya ya. Jadi perbedaannya hanya di posetnya dan juga tahunnya ya, atau T-nya tahun ke-1. Apakah tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keberapa gitu ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan present value-nya atau nilai tadi gitu ya. Kita jumlahkan dari mulai tahun pertama ya sampai dengan tahun kelima
gitu ya. Nah, diketahui jumlahnya sebesar 78.028,735 ya. Nah, setelah itu kita masukkan investasi awalnya atau I0-nya. I0-nya dari yang tadi ya di soal, dari sini ya. Nah, dari sini investasi awal dikeluarkan pada tahun 2020 adalah 70 miliar. Jadi kita masukkan investasi awalnya sebesar 70 miliar, tapi di sini saya tuliskan 70.000, anggaplah dalam bentuk ini ya, dalam bentuk juta ya, tadi sesuai dengan tabel di bagian A dan juga bagian B gitu ya, agar mempermudah perhitungan. Nah, setelah itu kita kurangi PV-nya, jadi nilai jumlah PV ini dikurangkan dengan investasi awal, sesuai dengan rumus ini berarti kan ini dikurangi dengan I0 ya, sehingga diketahui dengan bahwa jumlahnya NPV-nya sebesar 8.028,735 ya. Nah, di sini dalam juta ya. Dalam juta gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita hitung NPV untuk proyek J-nya ya. Untuk proyek J-nya. Caranya bagaimana? Caranya sama juga. Jadi kita masukkan dulu posted untuk tahun pertama ya. Untuk tahun pertama positnya di sini 21.000 ya. 21.000 dibagi 1 ya. Ditambah R-nya atau diskon rate-nya 0,15 ya, atau 15%, saya desimalkan. Setelah itu kita pangkatkan T-nya. Pangkat T-nya itu adalah 1, karena tahun ke-1, jadi pangkat 1. Ya, seperti ini ya. Sebentar. Untuk tahun-tahun seterusnya ya. Jadi kita tinggal hitung perbedaannya hanya di positnya saja dan juga di T-nya ya. Jadi kalau tahun kedua maka T-nya 2, tahun ketiga T-nya 3 gitu ya. Tahun keempat T-nya 4 gitu ya, dan seterusnya. Dan juga positnya ya. Jadi tahun ke-1 ya harus sesuai poset di tahun ke-1, tahun kedua juga harus sesuai dengan poset di tahun kedua, dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu kita jumlahkan present value-nya. Present value itu yang mana? Yang tadi kita hitung tadi ya. Dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima ya. Kita jumlahkan, berarti kita sudah menemukan sigma ini ya. Sigma cash flow dibagi 1 ditambah R pangkat T-nya. Selanjutnya kita kurangkan dengan I0-nya atau investasi awalnya. Investasi awalnya untuk proyek C juga sama ya, sebesar 70.000 ya. Di sini saya samakan dengan soal yang ke A dan juga B yang tadi ya, yang sebelumnya, bahwa ini dalam bentuk juta ya, untuk mempermudah. Jadi di sini saya tulisnya 70.000. Saya kurangkan antara jumlah PV-nya dengan I0-nya sesuai dengan rumus, sehingga diketahui nilai NPV-nya sebesar 6.664,283 ya. Di sini dalam juta ya, karena berdasarkan nilai NPV yang didapatkan dari proyek U dan juga proyek J, maka NPV yang dipilih adalah NPV proyek U ya. Jadi proyek U lebih disarankan dalam analisis NPV ini. Kenapa proyek U? Karena proyek U ini memiliki nilai NPV yang lebih tinggi ya. Jadi sini proyek U NPV-nya 8.028,735 juta, sedangkan untuk proyek J itu sebesar 6.604,28 juta gitu ya. Jadi proyek U lebih besar nilai NPV-nya, maka proyek U yang dipilih. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam teorinya itu NPV itu pemilihannya adalah jika nilainya positif gitu ya. Sebenarnya kalau dari situ sudah terlihat ya, keduanya pun positif nilainya. Jadi keduanya sebenarnya bisa diterima. Tetapi kalau dilihat dari proyek ini, lihat mana yang lebih tinggi. Jadi kalau yang lebih tinggi pasti yang lebih baik gitu ya, lebih baik untuk dipilih untuk perusahaan dibandingkan proyek yang satunya gitu ya. Sehingga untuk menggunakan atau dalam penggunaan NPV ini, maka proyek yang dipilih adalah proyek
U gitu ya, dengan di sini dengan perhitungan diskon rate-nya sebesar 15%. Nah, cara yang kedua kita akan menghitung dengan menggunakan IRR ya, atau Internal Rate of Return ya. Nah, caranya yang pertama kita hitung dulu NPV dari masing-masing proyek dengan menggunakan kedua diskon rate ya. Kenapa menggunakan dua diskon rate? Karena sesuai rumusnya ya, di mana IRR itu sama dengan R1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali R2 dikurangi R1. Nah, di sini saya menggunakan R1-nya 15% agar sama dengan metode yang sebelumnya, dan yang kedua atau R2-nya saya menggunakan 19% ya. Kenapa saya gunakan 19%? Nah, ini adalah hasil try and error sebenarnya ya. Tetapi dalam perhitungan nantinya untuk memudahkan, saya sarankan nilai R2-nya harus lebih besar dibandingkan dengan R1-nya agar mempersingkat gitu ya proses try and error-nya gitu. Oke, lalu kita langsung saja masuk ke cara perhitungannya. Nah, di sini kan karena kita mencari NPV terlebih dahulu, baik itu NPV 1 maupun NPV 2, maka perhitungan atau rumusnya pun masih menggunakan cara yang sama, yaitu dengan posetnya dibagi dengan 1 ditambah R pangkat T gitu ya, atau CF ya. Nah, di sini saya masukkan poset atau CF-nya itu di tahun pertama sebesar 25.000 ya, sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Jadi sambil saya hitung saja ya, sambil saya hitung. Di sini posetnya 25.000 atau cash flow-nya, CF-nya, dibagi dengan 1 ditambah 0,15 ya, 0,15 pangkat tahunnya, tahun ke-1 gitu ya, tahun ke-1. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada tahun-tahun selanjutnya ya. Jadi kita tinggal mengganti nilai cash flow-nya atau CF-nya, atau di sini disebutnya poset-nya, dan juga nilai T-nya. Jadi kalau misalkan tahun kedua ya berarti T-nya 2, poset atau cash flow-nya pun menggunakan yang tahun kedua gitu ya. Lalu yang ketiga, tahun ketiga pun sama gitu ya, disesuaikan ya. Nah, seperti ini. Setelah diketahui seperti ini, selanjutnya kita jumlahkan ya. Jumlahkan present value atau nilai yang kita cari tadi gitu ya, sehingga diketahui present value-nya sebesar segini ya. Ini merupakan penjumlahan dari tahun pertama sampai dengan tahun yang kelima gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kurangkan dengan nolnya atau investasi awalnya sebesar 70.000. Sehingga diketahui bahwa nilai NPV-nya atau NPV yang pertama ya, itu sebesar 8.028,735 gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung lagi nilai NPV yang kedua atau nilai NPV dengan discount rate try and error tadi. Nah, di sini saya menggunakan 19% ya. Jadi, tinggal kita lakukan cara yang sama juga. Jadi, kita masukkan posetnya atau cash flow-nya 25.000 dibagi 1 ditambah R-nya, R-nya 0,19 ya, pangkat tahunnya, tahun pertama jadi pangkat 1 ya. Nah, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya ya. Nah, nanti tinggal kita ganti saja berapa posetnya dan juga atau cash flow ya, atau cash flow-nya dan juga nilai T-nya. Jadi kalau misalnya tahun kedua ya T-nya 2, kalau tahun ketiga T-nya 3 gitu ya. Begitupun posetnya atau cash flow-nya disesuaikan dengan keterangan yang ada di soal, sesuai dengan tahun yang digunakannya ya, atau yang dihitungnya ya, seperti itu. Nah, sehingga diketahui nilai present value-nya itu sebesar 71.375,6
0,672 ya. Nah, setelah itu baru kita kurangkan dengan investasi awalnya atau I0-nya sebesar 70.000. Sehingga diketahui NPV yang kedua itu sebesar 1.375,672 gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi IRR sama dengan R1-nya 15% ya, ditambah NPV 1 yaitu nilai NPV yang 15% tadi ya, yang ini 8.028,735 dibagi 8.028,735 dikurangi NPV yang kedua yang jumlah ini ya, dikurangi 1.375,672 ya, seperti ini. Lalu dikalikan R2, R2-nya yang tadi 19% dikurangi R1, R1-nya 15%. Sehingga diketahui IRR untuk proyek U itu sebesar 19,827%. Ya. Nah, setelah itu kita hitung juga untuk proyek yang kedua ya, atau proyek J. Nah, proyek J ini saya langsung saja masukkan untuk mempercepat ya. Jadi caranya juga sama. Jadi kalau misalnya untuk tahun pertama berarti 21% dibagi 1 ditambah R-nya, karena ini R-nya 15%, berarti 0,15 pangkat tahunnya, karena ini tahun pertama, tahun ke-1, berarti dimasukkan 1, gitu ya. Nah, kita juga gunakan NPV-nya 2, masih dengan cara yang sama, yaitu dengan diskon rate 15% dan juga 19% ya. Nah, ini untuk 15%-nya, ya. Kita lakukan cara yang sama, dijumlahkan, dikurangi dengan investasi awalnya, sehingga diketahui NPV 1-nya sebesar 6.664,283, gitu ya. Nah, setelah itu untuk diskon rate yang kedua, kita gunakan cara yang sama juga. Berarti untuk tahun pertama misalnya ya, berarti 21.000 dibagi 1 ditambah R-nya 0,19 pangkat 1 ya, karena tahun ke-1. Sehingga diketahui jumlahnya 17.647,059. Kita lakukan cara yang sama sampai dengan tahun kelima gitu ya. Setelah itu kita jumlahkan present value atau hasil hitungan tadi gitu ya, sehingga diketahui jumlahnya sebesar 89.816,634. Selanjutnya kita kurangkan dengan I0-nya atau investasi awalnya yang 70.000, sehingga diketahui NPV-nya sebesar minus 183,366 gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan rumus IRR-nya yang ini ya. Jadi nanti IRR itu sama dengan 15% ditambah NPV 1 yang ini ya. Jadi 6.664,283 dibagi 6.664,283 dikurangi NPV 2 yang merupakan hasil hitungan yang ini ya. Jadi dikurangi minus 183,366. Ya, setelah itu dikalikan R2-nya 19% dikurangi R1-nya 15% ya. Jadi 19% dikurangi 15%. Sehingga diketahui IRR untuk proyek J itu sebesar 18,893%. Nah, dari sini baru kita putuskan mana proyek yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan gitu ya. Nah, IRR itu persyaratan diterimanya itu ketika nilai IRR-nya atau hasil IRR-nya itu lebih besar dari R yang disyaratkan gitu ya. Nah, di sini R yang disyaratkan oleh kita itu adalah 19% yang hasil try and error tadi. Nah, jadi nilainya pun harus lebih besar dari 19% baru kita pilih proyek tersebut gitu ya. Nah, di sini proyek J IRR-nya nilainya 18,893%, lebih kecil dari ini ya, dari 19%, sehingga proyek J tidak dipilih. Sedangkan untuk proyek U, karena syaratnya IRR harus lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan dari R yang disyaratkan, maka proyek U lebih memenuhi ya, karena IRR-nya lebih besar dari 19%. Ya, jadi lebih besar dari 19% karena IRR-nya itu jumlahnya 19,827%. Ya. Nah, di sini tinggal kita buatkan kesimpulan. Di sini sudah ada kesimpulannya. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, maka proyek
yang dipilih yaitu proyek U ya, karena nilai hasil analisis IRR-nya yang lebih besar dari 19%, karena syaratnya memang hasil IRR harus lebih besar sama dengan ya dari R yang disyaratkan, di mana di dalam kasus ini R-nya adalah 19%. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu dengan menggunakan PI atau Profitability Index ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi PI itu sama dengan PV kas masuk dibagi dengan PV kas keluar ya, atau sigma ACF dibagi 1 ditambah K pangkat T dibagi I0 atau investasi awalnya ya. Berarti caranya yang pertama kita hitung dulu present value untuk masing-masing proyeknya gitu ya. Nah, proyek U ini kita hitung tahun pertama misalnya ya. Di sini tahun pertama itu kita masukkan posetnya 25.000 dibagi 1 ditambah R-nya. R-nya itu 0,15 ya, karena discount rate-nya menggunakan 15%. Pangkat 1 ya, karena tahun ke-1 ya, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya ya. Kita tinggal mengganti nilai posetnya dan juga nilai T-nya. Jadi kalau misalnya tahun kedua ditulis pangkat 2 gitu ya. Kalau tahun ketiga ditulis pangkat 3 dan seterusnya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan nilai PV atau nilai yang kita hitung tadi dari mulai tahun pertama sampai dengan tahun yang kelima, sehingga diketahui PV-nya sebesar 78.028,735. Setelah itu kita masukkan investasi awalnya berapa ya. Investasi awalnya tadi 70.000 ya. Setelah itu kita bagi. Nah, bedanya ini dibagi ya. Jadi PV-nya itu dibagi dengan investasi awalnya. Sigma PV ya, sigma PV-nya. Jadi 78.000, 28,735 dibagi dengan 70.000 ya. Sehingga diketahui nilai PI untuk proyek pertama atau proyek U itu sebesar 1,157 gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung PV untuk proyek J. Caranya sama juga. Misalnya saya beri contoh untuk tahun pertama ya. Tahun pertamanya untuk proyek J kita masukkan posetnya dulu. Posetnya 21.000 ya. Dibagi 1 ditambah R-nya tadi karena kita menggunakan diskon rate 15% ya, sesuai di soal. 0,15 pangkat 1 karena tahun ke-1 ya. Nah, sehingga diketahui hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita lakukan cara yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya ya. Kita tinggal menyesuaikan poset dan juga T-nya ya. Jangan sampai salah gitu ya, jangan sampai kalau misalnya pakai Excel di drag langsung dan tidak memperhatikan hal tersebut gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga nilai T-nya dan juga nilai posetnya harus sesuai dengan tahun yang kita cari gitu ya. Jadi ini untuk hasil untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, dan 5. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita jumlahkan present value-nya atau hasil yang kita hitung tadi kita jumlahkan sehingga diketahui jumlahnya 76.604,283. Setelah itu kita masukkan nilai investasi awalnya atau I0-nya sebesar 70.000. Nah, bedanya sama kayak tadi, kita bagi ya bedanya. Jadi kita bagi jumlah present value-nya dengan investasi awalnya. Jadi 76.664,283 kita bagi dengan 70.000. Sehingga diketahui nilai PI-nya sebesar 1,095.
ya. Nah, dari sini kita lihat nilainya kalau PI itu syaratnya harus lebih besar dari 1 ya. Nah, di sini kedua proyeknya nilainya lebih dari 1 keduanya. Nah, lalu bagaimana cara kita memilih proyek yang lebih baik gitu ya? Caranya adalah memilih nilai yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau syarat yang pertama harus lebih besar dari 1, keduanya sama, maka selanjutnya pilih nilai PI yang lebih besar. Nah, di sini PI yang lebih besar adalah proyek U ya, sebesar 1,15, sehingga proyek U lah yang lebih baik atau lebih disarankan untuk dipilih oleh perusahaan. Nah, itu tadi merupakan penyelesaian ataupun pembahasan contoh soal ya dengan menggunakan analisis discounted cash flow. Nah, di pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai BEP, neraca, dan yang lainnya. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.